Akhirnya kita Iya nih, akhirnya santai ya. Aku sambil lesehan loh, sambil lesehan nih. aku juga Ya Beb, sehat. Alhamdulillah, juga sehat. Gimana Beb juga sehat? sehat, alhamdulillah, senang ya. Walaupun kita ketemunya via online nih. Oh, benar-benar. Suara aman ya? Soalnya aku nggak Aman, pakai. aman banget. Yes. Kalau pakai handphone atau apa biasanya lama nyampainya suara kita. Ya, terus ya Mbak, iya sama-sama. Lancar ya buat istri yang lagi hamil. Sehat deh baiknya. Ntar nih boleh nih nanti kita invite nih Mas Firman ini nih. Dia coachnya aku soalnya. Dia coachnya PT-nya aku. Jadi sama aku gym, dialah yang latih aku pantau. Naik turunnya cuman gitu. Banyak bandel-bandelnya kalau itu. Bandel aja begini, gimana nggak bandel coba Beb? Bandel Ya kan? Perasaan deh. Makasih Mbak udah lahiran. Oh alah udah lahiran toh ya ampun. Oh, selamat ya. Nanti boleh deh Mas Firman kalau lagi apa ya? Sekalian boleh nanya kan kita mau cek apa ya? Lemak ya. Buat yang lahiran ya kan, biasanya lemaknya agak bermasalah di bagian perut ya, biasa lengan gitu. Nah kita kan mama yang udah 3 kali lahiran nih. Oh iya nanti kita belum mandi ya. Itulah Mas Firman, kita juga nggak mandi, cuma ini aja cewek make upan doang. Modalnya ketahuan. Ya, kan ini kita juga sekalian mau ngomongin tentang olahraga, perencanaan dan segala macam, latihan apa aja juga kan penting kan, selain selain apa ya kita konsumsi apa aja vitamin yang kita perlukan di dalam tubuh ini, bener kan ya Mbak kita ya. Yes. Jadi, betul. Apa dulu nih dari pertama nih yang harus kita bahas buat biar teman-teman yang nonton ini bisa tahu gitu. Oke, mungkin kalau sekarang itu masanya orang kan banyak PPKM ya. PPKM tuh rata-rata 1.001 deh yang bisa mempertahankan atau bahkan mengurangi. Itu 1.001 orang ya. Mungkin ibaratnya lebih persentasenya lebih banyak ke orang-orang yang punya pengalaman dengan waduh berat badan pasti berlebih gitu ya, naik karena ya kita PPKM biasanya lebih ke ya makan tidur kerja di rumah gitu kan, lebih bebas. Nah, akhirnya lebih banyak makannya gitu. Habis itu tidur gitu kan, akhirnya tidak terkendali. Yes. Nah, ini terjadi bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi mungkin hampir ke seluruh dunia ya. Kita tuh sekarang dihadapkan dengan bukan lagi gizi buruk yang kekurangan makan, ya, tetapi malah lebih ke obesitas. Itu yang kayaknya ngeri-ngeri sedep gitu loh. Karena ternyata ya itu tadi dari 10 orang itu sekarang kalau yang di bidang yang punya body ideal ya, ini bicara body ideal belum ke body yang memang bukan hanya ideal tapi sehat gitu. Nah, kadang-kadang kita secara kasat mata kan kalau ngelihat badannya sudah bagus, oh itu berarti bagus gitu. Padahal ternyata ada namanya untuk dicek gitu loh, bener nggak sih di dalam badannya itu sudah lebih tinggi massa otot dan tulangnya ketimbang massa lemaknya. Karena sekarang ini udah banyak banget orang yang melakukan yang namanya program diet ya, tetapi tidak secara uji klinis gitu loh. Dietnya tuh diet yang penting aku mau langsing gitu, turun berat badan, tetapi ternyata yang turun bukan hanya berat badannya, tetapi massa ototnya yang turun. Itu yang paling sangat berbahaya gitu. Jadi banyak orang yang awam, termasuk saya juga dulu berpikir bahwa kalau udah turun berat badan itu berarti saya sudah berhasil. Ternyata tidak. Ada body fat analysis di dalam tubuh kita yang harus kita pahami bahwa turun berat badan itu bukan sehat. Jadi yang benar itu adalah turunnya presentasi lemak dan naiknya massa otot kita, atau minimal massa otot kita bertahan lah, tidak kurang dari presentasi lemak kita kayak gitu. Nah, saya mulai belajar untuk sebetulnya sih kita semua dihadapkan dengan makanan yang enak-enak kayak gitu. Orang tuh lebih ke mohon maaf nggak tanya harga, orang viral misalkan ada makanan gitu ya yang kita udah jelas-jelas itu tidak baik untuk kesehatan kita kalau kita konsumsi terus-menerus, tapi karena kita ini kepengaruh oleh media sosial, kemudian juga wah ini memang enak gitu, enak di mulut, kenyang di perut, ya sudah kita hajar. Akhirnya karena habit kita yang nggak bisa dikendalikan, ujungnya adalah obesitas. Nah, obesitas seperti inilah yang sekarang menjamur di semua lapisan masyarakat, baik orang mohon maaf ya, orang-orang yang kaum atas maupun sampai dengan kaum bawah, dan sedikit orang yang mulai peduli gitu. Nah, sekarang nggak ada salahnya juga sih, nggak ada kata terlambat untuk kita memulai hidup sehat dengan memulai habit kita. Dimulai dari apa yang kita makan gitu. Nah, aku lihat Web Wisha itu keren banget ya untuk pemantainya lah, yoganya lah, apalagi tuh ya, keren-keren lah pokoknya. Jago dia mainnya di kekuatan otot ya, maksudnya lebih ke tantangan gitu olahraganya. Kalau saya berbeda tipe dengan Beb Wisha yang seperti itu. Justru saya adalah emak-emak yang kebanyakan orang juga mengalami hal seperti saya, yaitu ngapung apa itu udah dianggap olahraga, udah selesai gitu, bubar jalan. Padahal yang namanya olahraga yang berfokus, misalkan contoh ya, perempuan di mana sih yang nggak kepengen, mohon maaf,
ngencengin bokong misalkan ya kan, atau kalau gitu pengen ngencengin payudara gitu ya nggak sih, atau pengen ngecilin lengan ya nggak sih. Nah orang kadang-kadang kan gimana sih caranya, ada olahraga-olahraga yang khusus gitu, bahkan aduh saya nggak bisa olahraga, nah ada juga tanpa olahraga bisa gitu loh Beb. Itu yang asik, itu yang membuat saya bahagia gitu. Saya ini tipe orang yang tidak jago stabil olahraga tiap hari. Jujur, saya orang yang agak-agak olahraganya tobat sambel. Hari ini semangat, besok bisa tidak gitu. Hari ini semangat seminggu, semangat habis itu menghilang setahun. Gitu. Saya tipenya begitu. Dan mungkin ada banyak orang juga yang mengalami hal seperti saya sehingga wah saya butuh bantuan gitu ya. Bantuan yang gimana caranya saya bisa mencapai kemauan saya atau body goal saya, tetapi tidak dengan hanya olahraga. Mungkin olahraganya dilakukan tapi tidak tiap hari kayak gitu. Nah ini bisa nggak sih kita mengatasi itu? Nah kita ada solusi nih Beb. Jadi ini solusi buat saya dan Beb juga dan untuk semua. Contohnya hal kecilnya saya ingin ngecilin lengan lah. Rata-rata nih Beb, ini saya juga ini saya udah cukup kecil ya. Orang mengatakan kalau secara kasat mata, wah ini kamu kecil banget gitu, lengan kamu tuh kecil. Tapi ketika saya cek dengan ada satu alat namanya nih, saya pakai alat Carada Scan ya, seperti ini. Nanti saya berdiri di sini untuk mengetahui berapa persentase lemak saya dan perbandingan massa otot dan tulang saya. Di situ baru saya shock gitu. Hah, lengan saya sekecil ini ternyata masih lebih besar lemak itu selemaknya dibandingkan massa ototnya gitu dan massa tulang dan otot. Jadi di situ oh iya, saya butuh bantuan alat lain yang dimana kita kalau olahraga begini bisa sih katanya adalah olahraga yang ngencengin ini ya. Tapi tetap kita kalau mau cepet itu butuh bantuan gitu. Jadi ada yang lemak tuh ada dua macam Beb. Apa namanya lemak yang ada di dalam rongga dalam organ tubuh kita disebut visceral fat. Nah, yang menyelimuti organ dalam, ya contohnya misalkan berada di dalam darah kita, di usus kita, kemudian juga menyelimuti jantung, hati, atau bahkan rahim, ya. Bahkan ada orang yang kok tidak hamil-hamil gitu, susah banget hamil, ternyata rahimnya diselimuti sama lemak. Yes, gitu. Nah, yang kedua adalah lemak yang di luar yang teraba, yaitu lemak yang namanya subkutan. Nah, inilah yang kepegang sama kita tuh namanya subkutan, lemak di bawah kulit ya, yang bisa keraba. Nah, kita ada fokus nih, sekarang mau yang mana dulu yang diberesin? Kalau olahraga bisakah membantu menurunkan lemak subkutan? Bisa, tetapi memang tidak signifikan. Jadi butuh perjuangan kontinuitas ya. Nah, dia memang olahraga itu kan tidak bisa instan langsung membalikan telapak tangan gitu kan. Kalau yang aku pelajari gitu, dan itu juga membuat proses juga, butuh proses. Dimana kita juga latihannya harus konsisten, benar-benar tuh yang makannya juga harus dijaga. Kita juga tidur juga memang harus apa namanya harus cukup, karena percuma juga kita kalau misalkan olahraga udah banting tulang dan segala macam udah dibanting sana dibanting sini disiksa kalau kitanya juga tidak konsisten dengan goalsnya kita juga memang agak susah. Istilahnya tipe yang aku gini kan orang yang nggak mau terlalu instan, maksudnya pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Betul, memang aku orang yang memang seneng olahraga yang lumayan berat gitu tipenya. Tapi dinikmatin gitu, nggak mau yang terlalu instan tiba-tiba nanti sakit gitu kan. Kebanyakan orang yang terlalu mania. Ini coach saya ini dia mantau nih kayaknya. Dia tuh sama aku gitu kan. Apalagi aku sama dia tuh sering berantem bareng. Latihan berantem mulu. Tapi berantem bercanda maksudnya. Ya gitu lah pokoknya tahu lah gitu. Teman makannya tetap harus dijaga. Kayak gitu konsisten lah gitu kan segala macam. Memang kalau di olahraga seperti itu istilahnya nggak ada yang instan lah gitu pokoknya. Itu kalau olahraga. Mungkin beda dengan orang-orang yang memang berperawatan dengan banyak lah ya klinik kecantikan yang menawarkan segala macam suntik sana suntik sini. Wah banyak tahu kan banyak banget suntik lipid lah segala macam itu yang instan cepat kurus gitu kan. Terus apa namanya sedot lemak banyak banget gitu. Dan kebetulan aku memang nggak berani ke situ dan walaupun kita sehat tapi kita takut lah gitu. Lebih baik ya udahlah olahraga aja lah gitu, nikmatin aja gitu kan. Yang penting ya udah dinikmatin gitu, yang penting happy gitu lah hidup, yang penting sehat udah kalau sih kayak gitu. Nah gimana nah kebetulan kan kita kan punya solusi untuk apa namanya ini ya cara kayak seperti contoh lemak-lemak yang akan kita ukur itu seperti apa gitu dengan memiliki alat apa gitu dan maksudnya tidak membuang uang yang segitu banyak yang harus ya pertama sih aku sekarang nih mau nunjukin juga ke teman-teman, sebetulnya aku kalau misalnya foto gitu ya, badanku tuh dibilang, wah udah bagus gitu, kamu jangan kurus lagi. Saya di sini bukan cari kurus, tapi saya mau menurunkan persentase lemak. Jadi kalau secara visualnya udah good looking, ya. Jadi saya kalau visceral size sih cukup bagus ya di 4. Nanti kita cek ya. Nah saya mau kasih edukasi juga gimana cara ngeceknya. Sebetulnya alat ini bisa ditemukan, bisa beli sendiri ataupun, tapi kalau beli ya cukup mahal ya, sedikit mahal. Tapi kalau misalkan mau dong, Bevita minta tolong lo dicekin, boleh gratis sama saya gitu kan. Boleh nanti kita meet up, kapan-kapan kita bikin janji, saya bisa kasih free untuk cek lemak. Itu body fat analysis ya. Nah body fat analysis ini tentunya untuk memberitahu ke kita warning nih kondisi tubuh kamu yang sebenarnya ini loh. Kadang-kadang orang mohon maaf ada fenomena yang namanya skinny fat ya. Skinny fat itu terlihat
ya ibaratnya seperti fenomena Tofi lah. Lihat langsing dari luar ya, thin outside, kemudian fat inside. Artinya lemak di dalam itulah yang kadang-kadang tersembunyi. Nah, sekarang saya mau cek lemak ya. Ini yang tadi saya tunjukkan alatnya. Sebentar, saya setting dulu. Persis mungkin alatnya beda-beda ya, tapi mungkin sama kali ya. Ya, ya nggak tahu. Sebetulnya sih mungkin alatnya memang seperti ini kan saya juga keluaran dari ini ya, Omron. Ini keluaran dari Omron, cuma tipenya beda-beda, Beb. Nah, yang aku rekomendasikan yang ini ya, tipenya ini untuk ngecek visceral fat, body age lengkap ya. Nih, aku sekarang mau cek. Ini alatnya cukup mudah ya untuk digunakan. Ada juga sih di online yang merek-merek lain yang cukup murah, lebih murah dari ini. Tapi aku kalau ini kan lebih recommended ya. Garansi banget ini alatnya bagus lah gitu. Terkenal lah kalau untuk alat ini. Jadi recommended nih sebentar. Oke, ini alatnya jadi seperti ini. Ya, alatnya seperti ini. Aku harus setting dulu ya, teman-teman. Ya. Kita nyalain ini. Oke, sudah nyala. Oke, kemudian di sini ada tanda untuk perempuan atau laki-laki. Nah, ini perempuan yang ini ya, segitiga ke bawah gitu apa. Oke, terus saya tingginya 158,5. Nah, oke. Jadi naik seperti ini, teman-teman, ya. Ini udah selesai aku cek. Hasilnya ini. Jadi berat badan aku 53,8 sekarang ya hari ini. Kemudian di sini kita fatnya 30,4%. Ya, ini berarti ini belum ideal karena secara good looking saya sebetulnya sudah bagus ya, tetapi secara fat saya mau menuju ke 28%. Jadi goal saya adalah 2 minggu ke depan saya mau turun dari 30 ke 28 minimal ya. Jadi kalau sampai 27 wah hebat banget gitu. Udah karena itu udah atletis. Nah, kemudian visceral fat saya 4, teman-teman ya. Visceral fat saya 4 ini, kebayang nggak teman-teman? Yang normalnya itu di 9, artinya saya sehat, alhamdulillah, ini berarti bagus. Tetapi goal saya adalah kedepannya kalau bisa sampai di 2, ya 2, 3 udah oke lah, 3 udah oke. Karena normalnya di 9, jadi visceral fat saya, karena saya selama ini jaga makan, itu bagus, ya maksudnya itu nggak mungkin yang nggak berlemak-lemak ya, jadi visceral fatnya terjaga. Nah, selanjutnya, ini kalori ya, kalori saya adalah sehari kebutuhan tubuh saya ada 1173. Jadi kalau saya mau langsing atau mau mengurangi lemak saya tidak boleh makan lebih dari 1000 kalori. Karena supaya defisit kalori. Jadi kalau saya setiap hari mengkonsumsi makanan lebih dari 1173, artinya penambahan berat badan saya. Tapi kalau saya mengkonsumsi kurang dari 1000 maksimal, maka saya akan menurunkan berat badan yang ada di dalam tubuh, itu defisit kalori saya. Itu dengan memperbaiki nutrisi tentunya. Nah, selanjutnya BMI. BMI ini bagusnya adalah di angka 18 ke bawah ya. Jadi kalau 21 ini saya masih kurang bagus. Masih ada resiko sedang. Kebayang kalau ada orang BMI-nya di atas 22, resikonya udah jadi resiko tinggi ya. Udah 23 itu resiko tinggi. Nah, selanjutnya ini body age saya. Tadi teman-teman lihat ya, saya body age sebenarnya umur saya sebenarnya tadi 40 ya. Ternyata body age saya 41. Itu artinya saya jauh lebih tua 1 tahun dari usia saya. Nah, yang bagus adalah skornya apabila saya nanti lemaknya di bawah 30, contohnya 28. Maka si usia sel saya itu akan jauh lebih muda. Bisa di 37 atau 38. Gitu. Nah, target saya mudah-mudahan bisa di usia 33 atau 35 lah ya, udah keren itu. Karena lebih muda dari usia sebenarnya. Nah, lanjut ya, teman-teman. Kan tadi berat badan saya ya 53,8. Ini presentasi lemak keseluruhan tubuh saya. Ini visceral fat saya. Ini kalori, kebutuhan kalori untuk tubuh saya sehari. Dalam sehari ya teman-teman. Jadi kalau kita 1173 itu artinya di pagi hari contohnya kita makan dengan 200 kalori. Siangnya agak banyak kan ya. Biasanya kita makan mungkin sekitar 400 sampai 600 atau sampai 600 kalori. Sorenya kita atur ngemil dan lain sebagainya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 1000. Lanjut. Nah ini yang saya tadi bicarakan tentang subkutan fat. Nah ini subkutan fat ini adalah untuk keseluruhan dari ujung kaki sampai rambut saya itu 25,1%. Dan kita nanti lihat ya, berapa presentasi lemak untuk tulang saya. Nah, ini kalau 25,1, yang bagusnya adalah saya presentasi untuk tulang dan otot saya di atas ini. Coba kita cek ya bentar. Ini keseluruhan. Nah, 25,2 artinya struktur otot dan tulang saya sedikit lebih baik daripada presentasi lemak. Jadi kalau tadi 25,1, ini 25,2. 0,1% saya sudah lewat. Artinya sudah signifikan bagus nih. Dan lebih bagus lagi adalah saya melebihi. Contohnya mungkin di 30%. Wah, itu udah atletis banget tuh, keren tuh. Nah, sekarang kita bedah ya teman-teman. Untuk lemak, tadi ini kan untuk keseluruhan nih 25,1. Nah, di sini ada yang untuk dada. Nah, dada saya 21,6. Untuk lemak, maksudnya dada itu seputar perut ya, seputar rongga-rongga perut. Ini ala lemak saya 21,6, sementara untuk tulangnya ini 20,0. Wah, berarti tadi 21 ya? 21 berarti 1% kelebihan saya. Berarti saya harus menambah ya olahraga saya itu nanti akan melebihi ini untuk otot dan tulangnya akan jauh lebih tinggi. Untuk di bagian perut ya. Jadi saya ada sedikit kelebihan lemak, tapi maunya saya adalah lebih tinggi lagi otot saya. Nah, kemudian untuk bicara tentang lengan, nah ini nih ya, kebayang ya teman-teman yang tadi saya bilang lengan saya kecil di 41,9%, sementara ini kan lemaknya ya. Nah, untuk ototnya itu kan 41 ya. Nah, untuk ototnya hanya 28,1, berarti kurang 20%. Wow, kebayang lemak di lengan itu memang bandel ya. Nanti kita bisa pakai alat, nih saya juga
sekarang sekarang udah lama ya nggak pernah olahraga gitu. Jadi saya pengen coba lagi dengan alat. Nah ini di sini nih presentasi lengan ini. Oke, sama ini nih paha ya, untuk di paha ini otot tulangnya 37,1 nih ya. Nah ini sebutannya 35,9. Artinya untuk paha saya sebetulnya udah bagus ini. Paha saya tuh udah lebih keren ya ininya, karena udah 37,1 tuh udah melebihi. Jadi dia untuk otot dan tulangnya. Terakhir, nah udah selesai. Jadi itu aja yang ada di dalam alat ini, kita bisa cek, gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa pantau sebulan sekali, cek alat ini, kita bisa tahu berapa persentase otot tulang kita yang naik dan berapa persentase untuk lemak kita yang turun. Gitu Beb. Nah sekarang, oke Beb, ada yang mau ditanyain dulu Beb? Lemak tadi. Mungkin misalkan kayak tadi kan ada yang nanya mungkin kayak apa alatnya itu beli di mana, atau misalkan kalau ada yang pengen ngecek gitu, misalkan Mbak Vita bisa kan, ya boleh tuh Mbak Vita, boleh apa, Boleh. kok jadi Mbak sih, Mbak Vita boleh deh tuh apa informasiin gitu, siapa aja gitu yang mau ini boleh langsung kontak ya, kontak. Boleh. Boleh wapri ke Beb Wisa, boleh ke saya. Jadi bebas ya, nanti ke Beb Wisa juga bisa, atau langsung wapri atau IDM ke saya juga bisa. Nanti atau hubungi link saya, nanti bisa kita info ya di setelah acara. Nah, oke, nah jadi gini ya teman-teman, ini alat, saya dulu pertama kali mengenal alat ini bahagia banget, karena dulu itu saya, anak pertama kenaikan berat badan saya nggak terlalu signifikan ya. Anak pertama masih manis-manis gitu lah, masih manis-manis manja grup. Jadi anak pertama tuh masih kelihatan gadis lah. Saya dulu sebelum menikah itu berat badannya 47, melahirkan anak pertama hanya naik ya sekitar 6 kilo gitu ya, jadi nggak terlalu. Hamil tuh hanya 9 kilo naiknya gitu. Setelah itu turun, terus itu langsing gitu ya. Jadi nggak masalah buat saya anak pertama. Anak kedua, luar biasa, berat badan saya ke 63 kilo, dan itu adalah puncak kegemukan saya. Saya tuh yang paling kesel, Beb, 63, itu orang itu seperti melihat saya kayak 90 kilo. Kenapa? Karena tipe wajah saya ini, kalau gemuk, hidungnya langsung jelesek gitu. Hidungnya jelesek, pipinya naik gitu ya, terus lebar. Dan itu dilema banget. Saya cari ke... kalau Beb kan ini lebih panjang dari aku kan untuk wajahnya. Nah kalau ini tuh langsung blok gitu Beb. Aku ada foto before-nya yang pipi aku tuh yang flek parah gitu ya. Terus merah-merah karena pengelupasan. Badannya ceker gitu. Gede banget badannya. Dan itu kayak mau kemana-mana jadi kayak minder gitu. Karena dulunya merawat banget, badan langsing gitu kan. Akhirnya sampai saya ketemu dengan alat ini, saya jujur memang tertarik banget dulu tuh masih zamannya BB ya Beb ya. Masih zamannya BB ya, di status BB, saya dilihatkan kata gini, bisa treatment dengan alat ini, hitungan dalam 1 jam, bisa susut 1 sampai 3 senti dan bergaransi. Artinya kalau nggak susut nggak bayar. Saya langsung, wah mau dong ke rumah, dan saya didemokan di perut saya. Dan alhamdulillah, susut nanti ya ada yang 1 sampai 2 senti di bagian perut ini, dan itu dahsyat banget buat saya. Selama ini saya nyari ke salon kemana untuk menurunkan lemak perut saya gitu, susah banget. Sedangkan ini hanya dalam 1 jam, tanpa rasa sakit, nggak ada rasanya dengan alat ini. Ini sebenarnya sudah 9 tahun saya miliki alat ini ya, kurang lebih. Dan ini sudah dipaten kepalanya, padahal ini ada 4 konduktor loh, Beb. Jadi ada 4 konduktor, di mana konduktor ini udah nggak bisa lagi dilepas, ya alatnya masih bisa beroperasi. Hanya saja si kepalanya sudah dol, saking udah sering dipakainya. Dan ini berkah banget, dari alat ini ada banyak hal kebaikan lah yang sudah aku terima gitu. Jadi pada saat digosokkan, dulu kan aku belum punya alatnya, dan aku treatment ke orang tersebut yang mengenalkan informasi ini. Dan saya digosok di bagian perut yang tadi saya sampaikan, itu susut beberapa senti. Dan buat saya, wow, inilah tersolusikan. Nah, tapi sayangnya alat ini tidak bisa membantu lemak visceral fat. Itu, Beb. Jadi ini hanya membantu, contoh, saya mau ngecilin lengan, ya udah saya gosok bagian lengan ya kan. Saya mau ngecilin pipi gitu ya, saya mau merawat. Jadi ini alat bisa untuk wajah, untuk badan, dari ujung kaki sampai rambut bisa. Jadi ini ada untuk rambut, untuk wajah, badan ini bisa. Jadi saya waktu itu solusi untuk wajah terselesaikan, untuk rambut terselesaikan, tapi untuk yang di dalam gitu ya, kayak visceral fat tadi. Nah, pada saat itu jadi saya untuk perut gitu bisa ya, punggung. Di sini kan suka ada lemak-lemak ya, di sini nih. Kemudian juga di bagian pinggang itu banyak lemak, ini bisa dibantu. Betis, bahkan betis pun bisa gitu ya. Nah, ketika itu ya udah saya happy lah dengan bentuk tubuh saya yang lebih baik, tetapi saya kepingin lebih sehat. Akhirnya saya ikut program nih Beb, ikut program namanya TRA. Jadi selama 3 bulan saya berprogram untuk hidup sehat lah, program hidup sehat. Cuma pada saat itu saya jalaninnya, aduh itu masih anggot-anggotan, masih nggak ngerti tentang kalori, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang saya sudah mulai paham bagaimana bedanya telur putih sama telur kuning gitu kan. Sekarang saya sudah mulai paham bahwa oh kita bisa loh makan sama-sama enak dan kenyang gitu ya, tapi nutrisi dan proteinnya tinggi gitu ya, seratnya tinggi, tapi karbonya rendah atau kalorinya rendah. Yang kita butuhkan itu edukasi yang harus kita segera pahami. Karena kalau mau diet, kita main asal makan aja, dari mohon maaf ya, misalnya gini, saya mau langsing, saya mau nurunin berat badan, tapi kita nggak pernah tahu makanan apa setiap hari dan berapa kalori yang kita makan, ya akhirnya mohon maaf lahir batin gitu ya. Kalau saya udah diet, udah mati-matian, udah stres gitu, bahkan nggak makan, itu yang ada merusak metabolisme tubuh.
Kalau metabolisme sudah rusak, mohon maaf penyakit gampang masuk. Jadi dia rentan keserang penyakit apapun. Makanya kita di sini harus memahami bahwa tubuh setiap hari tubuh kita butuh namanya makan. Jadi bukan berarti skip makan. Contohnya, ini diet yang paling yang terbaik itu sarapan wajib, ya ngemil boleh, makan siang harus, ya kan? Nyemil sore boleh, makan malam kenapa enggak sih? Makan malam boleh, tapi pilih Sama aja. makanannya. Itu sama seperti kayak kita kayak aku kan memang di olahraga kan di gym itu Yes, sama, kita tidak dianjurkan tidak makan gitu. Dan yes, skala besar misalkan kita apa namanya kita tidak makan. Kebanyakan orang kan mau kurus skip nggak makan, makan. Iya nggak betul, makan. makan terus punya, apalagi sekarang yang katanya banyak bilang katanya ke treatment kopi, minum kopi Aduh, iya. Tapi kan itu kafein ini lumayan berbahaya banget kan. Kalau misalkan kita terdalam, apalagi dalam sehari bisa ada yang minum 4 kali demi mengenyangkan perutnya gitu kan. Kalau nah saya pelajari di selama olahraga dengan nutrisi yang kemarin-kemarin juga saya dapat gitu dari ada dokter yang megang juga. Makan itu justru bagus sebanyak-banyaknya. Dianjurkan seperti itu, cuma dalam porsi yang sedikit gitu kan. Nah, kalau tipe aku memangnya harus seperti itu, makan sedikit. Nah, cuman yang kesini-sini saya agak males kan. Ya sudahlah makan yang sehat saja gitu kan, dengan protein yang bagus, minuman yang bagus, kayak jus-jusan kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan memang kebanyakan ya, orang kan kalau ada yang mau diet itu menurunkan berat badan, skip makan, jangan salah, justru sarapan pagi itu penting. Nah, akan memulai hari-hari kehidupan. kita. Yes, Kehidupan. Siang juga perlu makan. Malam kalau ya, misalkan nggak makan ya bisa diganti dengan buah, buah atau segala macam. ya, Nah, apa telur. ya Yes, itu bener dia. banget. Ya kadang itulah Beb. Sebetulnya metode di dunia ini banyak sekali metode penurunan berat badan dan saya yakin setiap metode ada keberhasilan, bahkan Betul. signifikan. Tapi satu hal, apakah mereka metodenya ini sudah teruji klinis ya nah saya merekomendasikan sebuah program yang namanya sekarang lagi viral banget disebut program Sultan ya karena memang Oh biayanya ya. cukup. Tapi ya ini sebuah program namanya renovasi tubuh namanya. Jadi kalau saya mau ajak berpikir sedikit sebentar ya untuk membayangkan, kebayang nggak nih? Setiap orang itu punya impian untuk memiliki rumah mewah, betul nggak sih? Pasti kepengen rumah yang di tempat itu nyaman, ya, kemudian juga bersih, kemudian good looking lah dari luar, ya terus nyaman ditempati gitu. Ternyata tubuh kita pun sama seperti rumah. Nah, rumah yang baru otomatis kan masih keren lah, masih wah semuanya masih licin, masih nggak ada karat dan lain sebagainya. Kebayang kalau rumah udah lebih dari 10 tahun, 15, 20 tahun, sudah mulai ada keluhan bocor lah, mulai berlumut lah, mulai banyak hal lah gitu ya di dalam rumah itu tersebut. Dan sama dengan tubuh kita, kebayang nggak sih tubuh kita yang tiap hari kita aja misalkan masak ya, kecipratan sedikit aja tuh yang minyaknya itu, misalkan kita menggoreng dinding-dindingnya, itu aja sudah lemaknya, nauzubillah banyak banget gitu ya, sampai bersenti-senti gorengan lah. Nah, itu kebayang nggak sih dinding usus kita dan sebagainya. Nah, kalau diibaratkan tubuh ini kita mau renovasi, nah renovasi dengan yang terbaik. Artinya pertama, teknologinya udah teruji klinis belum? Sudah direkomendasikan sama dokter internasional. Artinya kalau yang ada sebuah buku namanya atau kamus dokter itu disebut PDR. Jadi PDR itu Physician Desk Reference, di mana semua produk ataupun suplemen yang sudah masuk ke dalam PDR itu udah diuji klinis dan dipercaya dan diresepkan oleh para dokter di Amerika, bahkan di negara-negara lain juga, yaitu PDR itu semacam kamusnya. Jadi kalau dokter mau lihat referensi suplementasi ataupun apapun itu, lihatnya di PDR itu tadi. Boleh teman-teman juga ngecek di PDR. Nah, ada sebuah program namanya Transformasi 90 Hari, di mana ini sangat direkomendasikan baik dan terbenar gitu loh. Wisya sampaikan itu sejalan dengan apa yang kami punya. Kemudian sekarang ya kalau kita hanya mengandalkan, mohon maaf, mungkin seperti tadi Wisya olahraga, tidak semua orang sanggup seperti Wisya, jadi butuh bantuan nutrisi ya. Nah, kadang orang aku mesti makan apa sih, bingung dong. Nah, di sini dilengkapi, ini kita dipandu selama 3 bulan, ada coachnya juga, dan di tim kami itu alhamdulillah banyak para dokter juga yang akan mengcoach, sehingga nggak akan melenceng gitu ya. Dan saya juga berpengalaman untuk yuk sama-sama kita itu menjalankan habit hidup sehat dengan apa? Cara mengolah makan. Setiap hari kita akan diberitahu bagaimana cara mengolah makan, atau mungkin rekomendasi makanan apa sih, dan berapa kalori yang kita butuhkan, dan olahraga seperti apa yang cocok, karena setiap orang tidak bisa dipukul rata untuk melakukan olahraga yang sama. Ya, setiap orang berbeda. Setiap orang punya keluhan. Contohnya, saya ada keluhan misalkan sakit saraf kejepit. Nah, itu kan nggak bisa dong orang saraf kejepit dikasih olahraga yang berat-berat seperti Beb gitu. Pasti dipilihkan sama coachnya Beb, itu pilihkan oh ini yang ini olahraga misalkan berenang, ataupun nanti ada olahraga semacam kayak beginiin gitu ya. Itu kan untuk orang-orang yang apa? Itu ada pokoknya nggak sembarangan gitu. Untuk saya juga kemarin sempat belajar sama orang yang memang khusus dengan saraf kejepit, maka olahraganya pun khusus. Nah, apa dong makanan apa yang harus harian dikonsumsi, kemudian suplemen apa yang tepat. Nah, disitulah TR90 membantu. Selama 3 bulan kita dipandu dan cukup melakukan 1 kali seumur hidup minimal.
seperti ya renovasi tubuh itu satu kali. Makanya kalau bisa dibilang kalau kita mau renov rumah itu kita mesti nyiapin uang bermiliar-miliar ya nggak sih? Beratus juta atau puluhan juta minimal. Jadi kalau buat tubuh hanya belasan juta gitu ya untuk renovasi satu kali seumur hidup. Di mana perbandingannya adalah pilihannya kalau kadang ini kalau udah sakit obesitas itu kan macam-macam ya Beb. Ada yang ke jantung, ring jantung aja berapa ratus juta atau bahkan miliar ya kan. Kalau udah jantung terus ngerembet ke ginjal karena ginjal rusak mengkonsumsi obat terus gitu. Atau ada lain sebagainya lah penyakit-penyakit degeneratif. Kebayang berapa ratus juta bahkan tidak ternilai kesehatan kita. Bahkan kita sekalipun aduh saya udah pakai asuransi termahal nih hotel rumah apa namanya kamarnya aja roomnya udah kayak hotel. Pertanyaannya mau nggak sih disiapin kamarnya saya udah kayak hotel tapi sakitnya kayak begitu. Kalau aku sih oh enggak. Aku lebih baik hidup hidup sehat gitu ya. Nggak mau deh. Yang penting kita berarti kan pilihan hidup itu. Kamu mau nggak disediain kamar kayak hotel? Udah deh kamu sakitnya tapi itu aduh kalau misalnya nggak mau banget gitu. Kalau ada pilihannya adalah oke, saya mau renovasi tubuh saya mau hidup sehat, saya mau berjuang untuk diri saya dan keluarga karena siapa orang yang mau membayar harga di depan maka dia akan menikmati di belakang gitu ya daripada di depannya tuh cuek masa bodoh sama kesehatan ujung-ujungnya di masa tuanya tuh nggak enak banget bukannya kita nuntut cucu tapi kita didorong-dorong sama cucu ya kan naik nah sebelum mencalik lah semua orang pasti pilihan di situ mau nonton cucu gitu atau gendong cucu gitu ya pada saat kita punya apa namanya cicit atau kita mau didorong pakai di kursi roda kalau saya pilihannya adalah saya kepengen gendong saya masih pengen doang kayak baby gitu bahkan saya tertarik banget tuh ngeliat baby sampai bisa naik-naik apa kaki di atas gitu keren banget dahsyat. Nah, kebayang nggak sih? Nah, kayak gitu, Beb. Jadi memang butuh apa namanya referensi yang terbaik. Nanti boleh dicek juga di Discovery Channel. Jadi program PR90 atau transformasi 90 hari ini sudah diliput secara khusus oleh Discovery Channel. Jadi ini nggak sembarangan, Beb. Ini program yang direkomendasikan oleh para dokter internasional karena memang kita pun kolaborasi dengan fakultas-fakultas kedokteran seperti Harvard, University of Utah, UCLA, apa Yale University. Jadi Nuskin ini dia berkolaborasi dengan fakultas-fakultas kedokteran ternama di dunia. Dan dia memiliki lebih dari 165 saintis ya yang bekerja menghasilkan inovasi-inovasi terbaik yang insya Allah akan sangat aman ya halal. Terutama kalau untuk muslim ya halal, aman, tidak ada efek samping ya itu sangat-sangat kita tuh ngejalaninnya jadinya walaupun usia 60 boleh nggak sih ikutan program ini boleh dan boleh nggak sih orang kurus sangat boleh karena program renovasi tubuh ini bukan berbicara tentang si gemuk pengen kurus si kurus pengen gemuk tetapi bagaimana caranya orang kurus memiliki skor kesehatan baik gitu loh kalau karena apa dengan sendirinya bentuk tubuh proporsional dan makin awet muda itu adalah sebuah bonus gitu Beb. Biasanya kan ini orang kan biasanya pertanyaannya nih pengen tubuhnya sehat gitu apa aja sih misalkan ada yang nggak suka minum suplemen atau apa segala macam gitu kan ada yang juga yang cuma bilang gitu kan menerima apa adanya yes gitu. Nah solusinya dari Bevita apa nih gitu kan oke solusinya sih ada juga balik ada ya baru pulang sekolah. Ih, kok lebih banget tuh. Ya, nih si ganteng sama-sama tuh, dedek tuh. Yeay, udah gede, udah lama banget gak ketemu ya, Seng ya. Nah, kalau memang sebetulnya sih yang pasti setiap orang itu memang mindsetnya itu bisa dapat hidayah ya. Setiap kayak saya juga dulunya kan berpikir bahwa diet itu berat banget. Saya jujur pada saat dulu melakukan program itu marah-marah karena saya biasa makan sepiring gede. Saya biasa makan sepiring besar dan itu kalau dulu orang tua itu gini, ikannya satu, nasinya sepiring penuh ya nggak sih? Itu kebalik banget. Jadi yang benar itu kalau sekarang setengah dari piring kita adalah protein. Ya kan, boleh protein itu dari hewani ya, bagus lagi sih dari dada ayam ya, dada ayam, kemudian juga telur putih yang paling rekomen, yang paling murah, terjangkau, mudah gitu ya, itu yang mudah dicari, telur putih, ayam dada, plus kalau saya kan suka sayur-sayuran, saya orang Sunda ya, daun telinga, daun jendela sama daun pintu aja deh yang nggak dimakan. Jadi semua daun-daunan aku suka banget. Jadi otomatis buat saya happy ya ngejalanin. Jadi sepiring, setengah piringnya itu benar-benar protein, terus setengah lagi, seperempatnya lagi sayuran, barulah si nasi, seperempat sekepal gini. Dan itu habit itu memang satu harus mendengar yang acara seperti ini dulu, Beb. Jadi mulai terinspirasi, mulai kebuka. Jadi buat orang-orang yang sekarang belum terbuka, kita doakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah supaya apa? Dia mengerti dulu kebutuhan tubuh dia itu tidak membutuhkan banyak karbo, tetapi perbanyak apa namanya serat, buah sayur, kemudian protein. Ya itu dulu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikut program itu udah keren banget karena dia ingin menambahkan value ya dari program kesehatannya seperti merenovasi tubuh tadi. Kalau mau renovasi kecil-kecilan dengan apa? Mulai aja dulu dengan kenali makanan apa yang harian harus dirubahkan. Contohnya saya kan setiap hari makan telur ya, berarti telur tuh udah berapa krat kayaknya sebulan tuh, karena memang udah sebuah kebutuhan. Jadi setiap hari saya makan sup telur pagi hari atau mungkin kalau saya lebih suka di sup ya, atau nggak dikukus gitu putih telur itu. Nah kita memilih kenapa sih putih telur ya? Kalau penting telur kasihlah anak-anak kita gitu, karena putih telur itu jauh lebih tinggi proteinnya, lebih rendah kalorinya.
Gitu aja dulu dimulai. Terus untuk alat yang orang-orang yang nggak mau olahraga bisa dibantu dengan alat ini untuk pembentukan bodi ya. Jadi untuk mengecangkan, mengenyalkan, menghaluskan kulit ini sangat membantu. Dan kalau memang saya sebetulnya ada dua alat ya kayak gini tuh. Ini kalau ini untuk badan, wajah dan rambut. Kalau ini khusus badan, Beb. Jadi ini powerful lebih 10 kali lipat, jauh lebih hasil dari ini. Karena dia fokus badan. Jadi kayak misalkan lengan aja segini kan mantep ya, tapi kalau ini kan kecil nih. Kayak gitu, kecil kan. Jadi kalau ini treatmentnya Kali ya, ya, buat ke muka paling hmm, kecil. yes, ini lebih ke berbagi. Sebetulnya untuk wajah bisa, buat badan bisa, untuk rambut bisa. Jadi ini solusi aja dan setiap orang punya pilihan. Oke, saya nggak mau pakai alat, saya mau olahraga aja. Is oke, semua nggak apa-apa. Jadi ini oh ternyata kalau mau lebih cepat ada alat gitu kan. Solusi. Nah, tuh ada yang nanya kalau kesemutan kaki gimana? Oh, Kalau benar itu kesemutan sebentar kaki, belum. Ntar dulu, ya tadi suara kebanyakan aku. minum dulu ya, bentar ya. Nah, nah. Kita 1 jam ya? Kita Nah, satu kita jam ya? ya, kita juga disarankan untuk terus banyak minum ya, karena apa? Minum itu membantu untuk pembakaran lemak juga kalau dipadukan dengan olahraga itu sangat baik sekali. Jadi satu hari kita juga wajib minimal 3,5 liter ya Beb ya. Ya. Gitu. Ya. Air putih ya, jangan air kopi. Jadi kopi tidak dihitung, yang pasti air putih. Dan itu bagusnya lagi kalau air hangat. Wah, itu bagus Ya. banget. Jadi metabolisme tubuh kita itu racunnya cepat banget keluar. Makanya kenapa nih teman-teman? Tadi kan ada yang bertanya, saya ada kesemutan. Kesemutan itu pertama sudah mulai ada ini ya, ada keluhan di lemak. Sebetulnya itu lemak itu sumber dari penyakit ya, sumber dari penyakit bisa menyebabkan ke gula, bisa menyebabkan ke kolesterol dan ini ke penyumbatan ke jantung. Makanya sebetulnya tuntaskan lemaknya, maka keluhan dari kesemutan, keluhan dari penyakit-penyakit lain itu akan sangat signifikan berkurang bahkan cenderung sembuh gitu teman-teman. Jadi sebetulnya program TR90 itu kenapa saya sampaikan tadi karena ada banyak orang yang memiliki permasalahan dengan kesemutan, dengan jantung, dengan diabetes yang dia di mana harus menyuntikkan terus insulin. Nah, orang-orang yang seperti ini apabila mengikuti program yang namanya TR90 biasanya segala macam keluhan kesehatannya tadi itu bisa sangat-sangat recovery gitu ya. Jangan jadi lebih lebih ke makanya saya bilang tadi ini program itu bukan untuk hanya menurunkan berat badan, tidak, justru menurunkan berat badan itu hanya sebuah bonus ya. Jadi sebetulnya fokusnya ke kesehatan. Jadi kalau misalkan, aduh aku tuh udah bosen nih, saya mengkonsumsi obat dok yang dimana saya tahu bahwa obat untuk ginjal saya, untuk limpa saya, untuk segala macam organ tubuh saya yang lain, karena saya ini dapat cerita dari dokter ya, sahabat saya mengatakan bahwa orang yang pertamanya sakit, satu penyakit datang ke dokter, ketika dia diberi obat dan dia mengkonsumsi secara kontinuitas setiap hari, setiap bulan, maka yang terjadi dia nanti balik lagi dengan tambahan penyakit lain. Lama-lama komplikasi. Nah, Ya, betul. lama-lama komplikasi. Dan itu kan orang gini, daripada jantung saya sakit ya minum obat. Daripada diabetes saya naik atau darah tinggi saya naik, saya minum obat. Tidak ada pilihan lain kan? Nah, sekarang kalau ada program yang namanya renovasi tubuh, di mana bisa membebaskan kita dari ketergantungan mengkonsumsi obat, pertanyaannya, apakah Anda berkenan untuk mengetahui program apa itu dan mau menjalankannya hanya selama 3 bulan saja? Yang pasti selama 3 bulan itu memang harus benar-benar melakukannya secara baik ya. Maksudnya nurut Ya. sama coach, karena sayang gitu. Kita mau kehidupan kita 3 bulan yang akan datang lebih baik dari hari ini, otomatis ya harus nurut gitu sehingga tercapai. Dan kalau memang ternyata bodinya makin, contohnya orang kurus ya, makin berisi, terus orang gemuk, makin badannya tuh ibarat proporsional. Wah, itu kan bonus double-double namanya. Kayak gitu, Beb. Nah, mungkin itu ya penjelasannya buat siapa tadi ya? Buat Mas siapa ya, Mas? Jelas banget. Oke, buat Mas Oke. Aji. Aji ya, Aji. Oke, udah jelas banget ya. Jadi ada solusinya. Mungkin apa ya? Tadi solusinya sudah dengar juga kali ya. Ya. Nah, Sebetulnya sih kalau kalau kayak mipil boleh nggak sih? Saya biasanya berikan minyak ikan. Biasanya oh, untuk membantu kesemutan tadi, misalkan aduh saya belum ada dananya nih untuk mengikuti program renovasi tubuh saya, apa dong yang dananya terjangkau yang tapi saya cepat recovery gitu. Nah itu biasanya saya berikan resep apa dengan minyak ikan. Nah minyak ikannya tentunya bukan minyak ikan sembarangan ya, kita punya minyak ikan yang murni ada apa omega 3 dengan krill oil, dan itu hanya perusahaan kita di dunia yang pertama dan satu-satunya yang mengandung omega 3 dan krill oil. Nanti bisa dijapri ke saya apa dan bagaimananya, untuk harga sangat terjangkau sekali, sangat-sangat terjangkau, dan ini adalah suplementasi yang kami konsumsi semua keluarga, semua umur ya, dari mulai baby balita sampai saya waktu mengandung. Jadi ini minyak ikan ini boleh ditanya ke dokter manapun, tidak ada satu dokter pun yang apa ya ibaratnya yang melarang setiap dari kita mengkonsumsi minyak ikan, termasuk orang yang alergi, karena saya mengalami sendiri, anak saya itu alergi yang dimana kalau dia kena panas sedikit, ya makan salah sedikit langsung ruam kayak kebakar-bakar, kulitnya melepuh-melepuh. Sejak saya beri minyak ikan tadi, dia ada anti radang alami yang dari krill oil itu sangat terbantukan. Sekarang ini tidak sama sekali kambuh untuk apa alerginya.
Sama mungkin ada teman-teman anak saya juga yang ada amandel yang tadi mau operasi. Saya bilang, aduh jangan kasih operasi karena amandel itu kan sebenarnya warning ya untuk kita dari segala macam ini tuh warningnya di amandel jangan diangkat. Saya bilang kasihan nanti anaknya itu nggak punya ini lagi ketahanannya lagi. Nah akhirnya dia nurut. Saya kasih coba deh konsumsi yang namanya minyak ikan ini saya bilang. Dan itu alhamdulillah banget sampai sekarang tidak jadi operasi dan ini anak nggak pernah kambuh. Paling kalau dia rada ngaco lah misalkan anak-anak kan jajan sembarangan gitu ya. Nah saya bilang udah minum ini tambah dosisnya karena kan dosis minyak ikan itu nggak akan ada pernah overdosis. Itu rekomend banget. Oke. Nah, eh, kan kita juga berhubung udah mau satu jam sudah. Oke, Nah, jadi buat nggak berasa. teman-teman, nggak berasa ya sudah mau udah di penghujung jam sudah 1 jam. Nah, jadi buat teman-teman, dua kali tadi ya mungkin tadi aku nggak sih nggak kulihat ya tadi. Jadi juga misalkan ada yang tanya nih, produknya apa, terus harus dari mana, pesennya atau segala macam, mau cari tahu di mana, terus mau konsultasi lebih lagi kemana, mungkin Mbak Vita bisa di ini lagi. Oke, Nama produknya lebih tepat ya. Terus programnya yes. programnya apa yang bisa diambil tadi ya? Ya, oke. Kalau untuk di bulan ini, kalau misalnya program yang tadi saya sebutkan juga ada promonya. Kalau memang mau menghubungi saya secara langsung bisa saya nanti tuliskan aja kali nomor handphonenya ya. Nanti. Ketik aja berarti bisa di Ya, oke, oke. Jadi nomor bisa langsung WA ke saya ke oke 082 triple 1 082 triple 1 1 289 2 2 triple 1 1 oke 2 8 oke 9570. 9570. Kalau ya salah dicek ya nomor Mbak Vita. Ya, oke nanti aku ini. Nah, untuk konsultasi free ya silahkan hubungi saya langsung bisa DM bisa Wapri langsung. Kalau bagus sih ini aja Wapri karena lebih cepat ya kadang-kadang kita untuk DM itu jarang kita buka nggak sesering ala. Benar ya, nomor Mbak Vita. Oke. Benar? Yes, yes, siap betul. Ya. Jadi teman-teman langsung bisa ya konsultasi melalui WA ataupun DM juga bisa ya atau komen langsung ya di IG ya. Nah gitu. Itu aja kali ya atau misalkan masih ada lagi. Udah next kita buka lagi. Aku mau memperkenalkan teknologi ini tapi nanti ya ini bagus banget. Jadi buat orang yang hobi pergi ke klinik. Ini solusinya bagus banget. Ya, orang yang mohon maaf sekarang masa-masanya sedang tidak kita mau pergi kemana kayak terbatas ya. Nah, kita butuh solusi yang gimana caranya sih saya nggak usah pergi ke klinik tapi kulit saya tuh wow gitu kan. Ya, di usia saya 40, ya, di usia saya 40 saat ini saya merasakan kulit yang sangat lebih baik, penampilan yang sangat lebih baik dan itu saya ingin bagikan ke teman-teman semua supaya kita tuh nggak mesti pergi killing time ya kan dengan macet-macet, dengan biaya lebih mahal. Karena nih sedikit-sedikit kabar aja, ini kalau sekali treatment teknologi namanya micropulse ya. Micropulse itu sekali treatment itu dia 4 sampai 7 juta di klinik. Nah, wah gila banget mahalnya kan. Nah, sekarang gimana caranya ya, gimana caranya? Hanya dengan kita memiliki alat ini sekali treatment cuma puluhan ribu aja. Kan itu jomplang banget ya. Nah, itu nanti kita bahas. Boleh kalau nanti berkenan, gimana caranya memiliki kulit sehat yang suka ke klinik yang wah melakukan botok lah dan lain sebagainya lupakan semua. Kita ada alat yang canggih banget. Terima kasih untuk waktunya Beb Wishes. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini manfaat ya, mudah-mudahan. Teman-teman yang mendengarkan. Terus terima kasih juga udah ada waktunya walaupun kita dadakan ya. Yes. Nah, sebenarnya kita udah dari jauh-jauh hari kita kapan nih ya sama-sama sibuk. Apalagi Beb Wishes. Dan kebetulan baru ada hari ini waktunya dan ini juga nggak tanpa di ini ya, tanpa di apa namanya, tanpa di dua-dua. Next kita ketemu bareng, kita ketemu meet up, kita coba-coba ya. Kita coba dengan yang baru. Ya benar. Yang pasti mungkin bisa kita meet up-nya di tempat kopi-kopi juga boleh ya. Karena mungkin juga bisa sebetulnya ada sinyal di sini. Jadi mungkin kalau kafe masih bisa kali ya. Iya, betul. Boleh ya, udah yang penting terima kasih ya Beb, udah live juga. Sudah menyediakan waktu banyak. Bicara hari ini kita tutup. Nanti kita kita ini lagi ya live lagi kapan kita buat yang lebih seru lagi ya mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak ya Beb. Bye. Sehat semuanya, salam sehat semua. Amin. Semua teman di sini juga salam buat abang ya. Salam buat abang, buat si Dede kecil. Siap. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi Beb. Bye. Ya.